Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Umacina dengan NPM 030524110009. Pada video ini saya akan menganalisis sebuah contoh komunikasi nyata, yaitu penjelasan seseorang tentang depresi, ciri-cirinya, dan bagaimana ia menyampaikan kondisi tersebut secara lisan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan etika dialogis panduan etika komunikasi Jackson, secara melihat kesesuaiannya dengan konteks komunikasi informal. Contoh komunikasi yang saya pilih berisi penjelasan mengenai depresi yang dijelaskan sebagai kondisi sedih berkepanjangan selama 2 minggu, ketidakmampuan merasakan kebahagiaan atau anhedonia, dan kehilangan energi. Pembicara juga menyebut gejala minor seperti sulit tidur, gangguan makan, pesimis, serta rasa putus asa. Cara penyampaiannya bersifat informal, menggunakan bahasa sehari-hari seperti kayak vlog aja, capek banget, munyung-monyong, dan beberapa contoh ringan seperti hobi melihat cicak. Fokus analisis saya adalah menilai apakah cara penyampaian tersebut sudah etis atau belum menurut teori etika komunikasi. Jika ditinjau dari energi dialogis, terdapat 3 prinsip utama yang menjadi dasar, yaitu pengakuan terhadap orang lain, keterbukaan, dan kejujuran. Dari sisi etis, pembicara berusaha menjelaskan depresi dengan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami, menunjukkan usaha untuk membuat informasi inklusif. Ia juga bersikap terbuka dengan memberikan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta menyampaikan informasi yang sesuai dengan pengetahuan psikologi. Namun terdapat pula beberapa hal yang kurang etis, seperti penggunaan bahasa yang tidak peka terdapat sensitivitas topik kesehatan mental. Misalnya penggunaan kata monyong-monyong atau candaan kecil yang dapat mengurangi keseriusan isu tersebut. Selain itu, komunikasi berlangsung satu arah sehingga tidak membuka ruang bagi pengalaman audiens. Padahal etika dialogis mengharuskan adanya hubungan 2 arah yang setara. Secara keseluruhan, dari pendekatan dialogis etis, komunikasi tersebut cukup etis karena informatif dan jujur. Namun tetap memiliki bagian yang perlu diperbaiki agar lebih menghargai audiens yang mungkin mengalami depresi. Jika analisis dengan panduan etika komunikasi Jackson, beberapa panduan telah dipenuhi. Penjelasan yang benar yang diberikan jujur, benar, dan tepat, disampaikan dalam konteks edukasi serta relevan dengan tema depresi. Pembicara juga menyampaikan informasi secara utuh, menyebut gejala utama dan gejala pendukung, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum. Selain itu, isi pembahasan memiliki kemanfaatan sosial karena memberikan edukasi tentang kesehatan mental. Namun, beberapa panduan juga dilanggar, terutama dalam aspek penghargaan. Humor seperti monyong-monyong berpotensi dianggap sensitif. Dalam konteks pembahasan depresi, seharusnya digunakan bahasa yang lebih empatik. Dari sisi konteks, meskipun penyampaian informal, topik kesehatan mental membutuhkan sensitivitas yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa contoh munyung tidak sepenuhnya logis, relevan secara ilmiah, sehingga dapat membingungkan audiens.
Dengan demikian, menurut Jackson, komunikasi tersebut informatif, namun masih kurang etis dalam aspek penghargaan dan sensitivitas. Berdasarkan konteks, komunikasi ini disampaikan secara informal dengan gaya bahasa santai dan improvatif. Dengan konteks informal, penggunaan bahasa sehari-hari sebenarnya wajar dan dapat mempermudahkan pemahaman audiens. Namun, karena topiknya adalah kesehatan mental, standar etisnya tetap harus dijaga lebih tinggi. Gaya santai yang digunakan dapat membuat penjelasan lebih mudah diterima. Tetapi candaan atau contoh ekstrim justru dapat menyinggung atau membuat topik depresi terkesan rame. Oleh karena itu, meskipun konteksnya informal, komunikasi tentang kesehatan mental tetap membutuhkan kehati-hatian dan empati. Secara umum, berdasarkan etika dialogis, panduan etika Jackson, dan analisis konteks informal, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam contoh ini tergolong cukup etis karena memberikan informasi yang benar, relevan, dan mudah dipahami. Namun, masih ada beberapa bagian yang kurang etis, terutama penggunaan humor dan contoh yang kurang sensitif, serta kurangnya penghargaan terhadap audiens yang mungkin memiliki pengalaman pribadi terkait depresi. Agar komunikasi tersebut menjadi lebih etis, sebaiknya pembicaraan menggunakan bahasa lebih empati tanpa candaan yang dapat meremehkan kondisi depresi, memastikan contoh yang digunakan relevan dan tidak menyinggung, serta menambahkan pernyataan yang ditunjukkan kepedulian terhadap kondisi audiens, misalnya dengan memberikan anjuran untuk mencari bantuan profesional. Pembicaraan juga sebaiknya menjaga konsistensi antara gaya bahasa santai dan sensitivitas topik. Demikian analisis komunikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memahami komunikasi etis, khususnya dalam pembahasan isu kesehatan mental. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.